Shalom, selamat pagi, salam sehat sukacita. Bro and sis, opa dan oma, bapak dan ibu, anggota persekutuan kaum lanjut usia GPIB yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada pagi ini kita berjumpa lagi di program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama atau SPMAB. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Richard Amelber, anggota PKLU dari GPIB Jemaat Yudea, Tangerang, Banten, yang akan membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat di hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, edisi Renungan Pagi. Tiap hari bergembira ku membaca Alkitab, Juru Selamat yang setia jadi kawanku tetap. Orang sakit disembuhkan, orang miskin pun lega, disebut saudara Tuhan karena kasih sayangnya. Bro and sis, opa dan oma, bapak dan ibu yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang istirahat pada malam hari hingga pagi ini, sehingga Engkau berkenan mempersatukan kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami, agar melalui firman-Mu dapat menjadikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56, yang menyatakan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bro and sis, opa dan oma, bapak dan ibu yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, kita akan membaca Sabda Bina Umat renungan pagi hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, yang diberi judul Klik Aja Sembuh, dari ayat 56
semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. BPJS Kesehatan sungguh membantu bagi mereka yang menderita sakit. Telah terbukti banyak orang yang tertolong, terawat, dan sembuh dari sakit penyakit. Kita semua harus berusaha agar tetap sehat. Tak ada yang mengharapkan sakit, tetapi bila itu terjadi, kita butuh penanganan yang serius. Nampaknya sia-sia, punya banyak uang, atau berjabatan tinggi dengan segala kebanggaan lainnya bila kita sakit. Sebab banyak hal tak dapat kita nikmati. Karenanya kita harus menjaga tubuh agar tetap sehat, sehingga dapat melakukan banyak yang baik dalam kehidupan kita untuk berguna bagi Tuhan dan sesama. Masyarakat di Genesaret telah mendengar dan mengetahui bahwa Yesus dapat menyembuhkan segala penyakit yang diderita manusia. Memang benar bahwa Dia adalah sumber kesembuhan dan kesehatan bagi kita. Maka ketika Yesus dan rombongannya tiba di sana, mereka berusaha bahkan berjuang agar dapat bertemu untuk beroleh kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit itu. Nampaknya tidak ada kata terlambat. Mereka mencari dan mengejar di mana saat itu Yesus berada, berjuang mengangkat orang sakit di tilapnya untuk dapat bertemu. Bahkan walaupun hanya menjamah jubah Yesus, ternyata semua yang menjamahnya beroleh kesembuhan. Yesuslah sumber kesembuhan. Yesus membuat mereka bersuka cita dan berbahagia. Tak ada yang pulang dengan tangan kosong, melainkan dapat pertolongan dari Tuhan. Mengapa Tuhan mau menyembuhkan yang sakit? Karena Yesus ingin kita semua sehat. Sebab dalam keadaan sehat kita dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama di mana kita berada. Karena itu, bila ada halangan dalam berkarya baginya, datanglah memohon pertolongan. Dia mau menyembuhkan kita agar sehat dan berbahagia. Datanglah menemuinya. Dia siap menolong kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bro and sis, opa dan oma, bapak dan ibu yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Sebelum kita menutup dan mengakhiri acara saya dan PKLU membaca Alkitab hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, edisi pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama, yang memuatkan iman kami untuk tidak takut menghadapi kehidupan ini. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu untuk dapat menjadikan kami, perilaku kami, agar kami menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan mampu berterima kasih kepada sesama dan keluarga
kami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan serta hikmat bagi kami, kaum lanjut usia, di seluruh GPIB dimanapun kami berada. Dan kami mau menyerahkan seluruh sisa hidup kami hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Engkau juga mau melengkapi sukacita, semangat, dan panjang umur, serta sehat-sehat di hari tua. Mohon penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami juga untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, juga pemerintahan mulai dari pusat dan hingga ke desa-desa. Karuniakanlah kepada mereka hikmat dan pengertian, sehingga di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini berdasarkan takut akan Tuhan. Kami mohon juga bagi gereja kami GPIB di mana kami bernaung. Tuhan, tolong campur tangan di segala program-program rekan PKLU GPIB yang telah direncanakan sepanjang tahun di periode 2024-2025 dari tingkat MUPEL sampai tingkat ke Dewan Sinodal bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Biarlah Tuhan jadikan sisa hidup kami menjadi bermakna dan berkat bagi banyak orang, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami bersyukur dengan keberadaan Dewan PKLU GPIB dengan program-programnya, termasuk program SPMAB GPIB. Berkatilah para pengurus Dewan PKLU dan program-programnya yang dapat memberikan manfaat bagi kami, para kaum lanjut usia. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bro and sis, Opa dan Oma, Bapak dan Ibu yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Kita sudah sampai di penghujung acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Terima kasih kepada Dewan PKLU GPIB yang boleh menyelenggarakan acara ini. Terima kasih untuk semua kita yang sudah mengikuti keseluruhan acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama di hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 edisi pagi hari. Tetap sehat, tetap hijau dan segar, serta tetap bersemangat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.